Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember dan ini adalah kebaktian doa yang mengajak kita bersama-sama untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh menjalani serangkaian kegiatan kami. Tiba saatnya ketika kami duduk diam untuk berdoa dan juga belajar firman, Tuhan yang boleh tolong dan berkati setiap kami. Dan ketika hamba-Mu menjelaskan tema yang kami akan sama-sama pelajari, Tuhan Kau yang sekali lagi boleh menerangi hati kami, menolong kami supaya kami bukan hanya sekedar mengerti dan tahu, tetapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema yang diusung untuk saya akan bahas pada saat ini adalah kelahirannya tidak dipersiapkan, tanda tanya. Kita akan bersama-sama untuk melihat dari dua bagian Alkitab terdapat dari Galatia 4 ayat yang keempat. Galatia 4 ayat yang keempat, saya ajak kita untuk boleh membukanya di dalam Alkitab kita masing-masing ataupun di gadget kita. Saya akan membacakan buat kita. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan selanjutnya satu bagian lagi terdapat dari Lukas pasalnya yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai di sana pembacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan seorang anak kecil, seorang baby lah ya. Namanya adalah Louis Arthur Charles. Kalau Bapak Ibu melihat wajah baby ini mungkin tidak familiar dia siapa. Ternyata dia adalah anak ketiga dari Pangeran William dan Kate Middleton. Menarik sekali persiapan pada waktu kelahiran anak ketiga ini, saya boleh katakan terbilang istimewa. Jadi ini kan adalah putra pangeran dari kerajaan Inggris. Jadi pada waktu dilahirkannya si Louis Arthur Charles ini, dikatakan bahwa dilahirkan di satu rumah sakit yang bernama Saint Mary, dipersiapkan 20 tenaga medis sekaligus untuk membantu persalinannya berjalan dengan baik. Dan hal istimewa yang kedua adalah tamu pertama yang diizinkan untuk boleh menjenguk itu adalah Ratu Inggris. Harus Ratu Inggris dulu yang membesuknya. Dan yang ketiga, dia dirias, Kate Middleton setelah dia bersalin, usai melahirkan, dirias supaya bertemu dengan awak media ketika mau diwawancara. Saya mengajak kita untuk menggarisbawahi bahwa kelahiran putra mahkota itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Di mana tempatnya istimewa, tamunya istimewa, dan bahkan dokternya pun istimewa. Ketika raja di atas segala raja lahir ke dalam dunia, memiliki perbedaan yang begitu kontras dengan kehidupan Yesus. Di mana Yesus ketika dia dilahirkan, dikatakan tempat penginapan itu penuh.
Yang kedua adalah lahir di palungan. Dan yang ketiga, tamu yang pertama adalah gembala. Bapak Ibu, seperti kalau kita sudah dengar di tahun-tahun sebelumnya ketika kita melihat profil gembala di padang itu, mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan. Mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai masyarakat adalah warga kelas kedua. Mereka bukan orang terpandang, tetapi justru itulah tamu pertama yang menyambut kelahiran Yesus di Bethlehem. Ketika kita melihat bagian bahwa tempat penginapan penuh, Yesus lahirnya di palungan, tamu pertama itu adalah gembala, pertanyaannya adalah siapa sih yang harus dipersalahkan nih? Kok bisa semuanya seolah-olah tidak disiapkan dengan baik? Lain ya, dengan Pangeran William tadi dengan Kate Middleton. Rumah sakitnya ada 20 tenaga medis. Lalu tamu pertamanya itu adalah seorang ratu. Kita bisa melihat bersama-sama bagaimana pada waktu Louis Arthur Charles dilahirkan, persiapannya luar biasa rapi. Tapi pada waktu raja di atas segala raja lahir ke dalam dunia, kenapa seolah-olah tidak ada persiapan sama sekali? Bagaimana mungkin katanya dia penguasa, dia lahir ke dalam dunia. Palunganlah menjadi tempat baringannya. Tidak ada satu kamar pun di satu kota yang bernama Bethlehem yang tersedia untuk penguasa dan pencipta. Siapa yang patut disalahkan? Mungkin kita berpikir suspek pertama atau terdakwa yang pertama adalah jangan-jangan Yusuf dan Maria nih. Kan mereka orang tuanya. Masa sih orang tua melahirkannya di palungan? Itu sama aja Bapak Ibu kalau misalnya kita menemukan di sebuah berita headline bahwa ada seorang ibu yang melahirkannya misalnya di Bajai atau melahirkannya di tempat yang tidak seharusnya. Mungkin kita mulai mencari tahu kenapa kok bisa begitu. Banyak faktor sih. Tapi kalau misalnya dia sampai lahirnya di tempat yang tidak seharusnya, pertanyaan kita pertama kan, orang tuanya ini bagaimana nih? Kita perlu tahu kronologisnya. Kalau terdakwanya atau tersangkanya itu bukanlah Yusuf dan Maria, pertanyaannya siapa? Kenapa Yesus bisa sampai lahirnya di palungan? Kenapa sampai bisa tidak ada satupun kamar yang bisa menampung Yesus? Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama-sama melihat dari Galatia 4 ayat keempat ini. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Bapa di surga ini mengatakan bahwa genap waktunya anak lahir. Anak diutus untuk lahir melalui rahim Maria. Nah pertanyaannya genap waktunya itu kapan? Kita menemukan satu ayat kunci ketika kita membaca Lukas pasal kedua. Genap waktunya dikaitkan dengan ketika Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah supaya semua orang mendaftarkan dirinya. Nah, jadi karena ada perintah ini, Yusuf dan Maria yang tinggalnya di utara, ya kita hari Minggu kemarin sudah dengar khotbahnya, bagaimana dari utara ke selatan mereka harus menyeberangi sungai Yordan dan ke selatan. Jadi genap waktunya berkaitan dengan Kaisar Agustus mengeluarkan perintah supaya diadakan sensus. Nah genap waktunya yang kedua itu diartikan sebagai apa? Ketika Yusuf dan Maria mencari tempat penginapan dan penuh, tidak ada satupun tempat bagi Yesus. Kayaknya agaknya janggal ya Bapak Ibu ya. Dia yang menciptakan ruang dan waktu, dia pula yang tidak punya tempat bagi anaknya itu lahir dengan cara yang lebih layak. Dia yang mendesain alam semesta dengan demikian luar biasa, tapi yang bernama Yesus, Raja di atas segala raja, tidak ada tempat bagi dia.
untuk lahir secara layak seperti manusia pada umumnya. Nah, genap waktunya itu juga dikaitkan yang berikutnya dengan apa? Dengan kelahiran Yesus di zamannya Raja Herodes. Bapak Ibu, pada waktu Yesus lahir zaman Herodes hidupnya nggak lama lagi tuh. Tidak sampai, kalau saya tidak salah ingat, tidak lebih dari 10 tahun setelah Yesus hadir. Karena Herodes itu hadir, maka yang terjadi adalah Herodes mengeluarkan satu perintah karena dia sangat galau, takut ada putra raja, putra mahkota yang akan menggantikan posisinya, diberikan satu perintah, anak-anak di bawah 2 tahun ke bawah, semuanya dibunuh. Karena adanya perintah ini, maka Yesus harus mengungsikan dirinya pergi ke Mesir. Pertanyaan kita, maka kita akan memikirkan, kok bisa sih seperti itu? Kalau Bapak Ibu menjadi, katakanlah kita menjadi penguasa, kita menjadi raja di sebuah negeri, ketika putra atau kita akan melahirkan seorang anak, apakah kita mencari waktu-waktu yang kurang baik? Kita mencari waktu di mana segala kondisinya tidak sedang mendukung? Bahkan kalau saya boleh simpulkan begini Bapak Ibu, kelahiran Yesus itu kalau bisa memilih antara palungan, ranjang yang mewah, ranjang yang biasa, Bapa di surga mengizinkan Yesus dilahirkan di palungan. Dan kalau kita bersama-sama melihat, lahirnya mau di keluarga yang mana nih? Ada tukang kayu, ada pangeran, ada Sanhedrin, ada orang Farisi, ada orang kaya. 4 sisanya adalah keluarga terpandang, tetapi Bapa sengaja memakai keluarga yang bernama Yusuf yang adalah tukang kayu. Dan dikatakan kalau disuruh pilih hidupnya enak, senang, kaya atau menderita. Pada akhirnya Yesus memilih di dalam kehidupan yang menderita. Di dalam masa penuh damai atau penuh ketegangan, ternyata Yesus lahir di masa penuh ketegangan. Mati dengan cara terhormat atau dengan cara terhina, ternyata Yesus pun mati dengan cara yang hina. Mulai muncul sebuah pertanyaan di dalam benak kita. Apakah Bapa ini adalah orang yang patut atau pribadi yang patut dipersalahkan? Kenapa seolah-olah kelahiran Yesus tidak disiapkan? Mana ada sih bayi itu lahirnya dibaringkan di palungan. Kalau boleh memilih, Bapak Ibu kalau boleh memilih kita mau lahir, hidup menderita atau hidup lancar-lancar. Gak perlu dijawab, saya sudah tahu jawabannya. Kita semua ingin mempersiapkan yang terbaik. Bapak Ibu kalau saya sering kali melihat di Instagram kalau ada orang yang sudah hamil, tiba kelahiran anaknya, itu biasanya kan sudah tahu kan? Jenis kelaminnya apa. Itu sebelum anak ini lahir, ranjang sudah ada, sudah dihias, baju-baju sudah disiapkan. Seolah-olah Bapa di surga yang dikatakan mengasihi, yang dikatakan katanya adalah ini anaknya yang tunggal. Apakah dia tidak mempersiapkan sedemikian rupa? Bagaimana mungkin tidak ada satupun kamar untuk bisa menyambut Yesus? Dan saya tambahkan satu pertanyaan lagi. Mengapa Bapa setega itu terhadap Yesus? Bapa mana sih yang tega melihat anaknya dilahirkan di dalam kondisi menjalani kehidupan dengan kondisi yang memprihatinkan? Sekarang pertanyaannya, apakah Bapa di surga itu sebenarnya mengasihi Yesus atau tidak? Adakah catatan Alkitab yang mengatakan bagaimana Bapa itu mengasihi Yesus? Jangan-jangan nih, segala ketidaksiapan ini adalah menunjukkan betapa Bapa itu tidak suka kepada Yesus. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu ada 2 sumber yang saya ajak kita melihat, yaitu pada waktu Yesus usai dibaptis,
dia keluar dari sungai Yordan itu, dan Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Di sana dikatakan bahwa Bapa mengasihi Yesus dan dia adalah anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Peristiwa kedua adalah waktu peristiwa transfigurasi, di mana 3 murid terdekatnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, diajak ke atas gunung. Di sana ada Elia, Yesus, dan Musa. Dan di sana juga Bapa di surga mengatakan, inilah anakku yang kukasih. Berarti kita tahu bersama-sama Bapa mengasihi Yesus. Sehingga pertanyaannya apa yang kita bisa pelajari? Kenapa ketika Bapa mengasihi Yesus menyediakan segala kondisi yang seperti itu? Kondisi yang sangat tidak enak, kondisi yang di mana Yesus itu mengalami satu kesulitan, tantangan. Sudah lahirnya di palungan, tamu pertama adalah gembala, lahirnya di zaman Herodes, baru juga lahir, belum cukup umur untuk bisa kuat berlari, harus ngungsi ke Mesir. Pikiran kita mulai mungkin menuduh Tuhan, tuh kan Tuhan itu jahat. Katanya mengasihi tetapi tidak memberikan yang enak. Itu yang saya ingin ajak kita belajar. Apa yang kita bisa pelajari dari segala fakta ini? Yang pertama, kasih yang sejati itu tidak harus selalu memberi apa yang aku mau. Tetapi justru kasih yang sejati itu membentuk kita serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang akhirnya berteriak kepada Tuhan di tengah masa pandemik ini. Kita sudah memasuki lebih daripada 8 bulan di karantina, menjalani new normal, ekonomi hancur. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan sampai kapan ini berakhir? Berapa banyak di antara kita yang mungkin meragukan tentang kasih Tuhan kepada setiap kita? Saya sudah berdoa, saya sudah pikir sedemikian rupa, tetapi ternyata buntu terus. Dan pikiran kita tergoda untuk memikirkan, adakah Allah? Adakah Tuhan? Apakah dia sedang melepas tangannya terhadap kehidupan anak-anaknya? Saya ingin mengatakan Bapak Ibu, kasih yang sejati tidak selalu memberi apa yang kita mau. Tapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai macam kesulitan. Seperti layaknya seorang pejunan membentuk bejana. Ketika bejana itu dibentuk tidak sesuai dengan hati sang pencipta atau pembuatnya, maka dihancurkan itu lagi dan dibentuk ulang supaya kita menjadi indah di hadapan Dia. Hal yang kedua, kenapa Bapak setega itu? Bapak setega itu untuk memberikan contoh kepada saudara dan saya betapa Yesus sangat mengasihi kita. Bapak Ibu, saya kasih di sana gambar salib. Itu adalah hukuman terkutuk dan paling hina zaman itu. Tapi ketika Yesus menjalani jalan salib itu, dia menjalani karena dia tahu, dia ingin mengajarkan kepada setiap manusia bahwa aku mengasihimu, aku rela menempuh segala sesuatu ini demi menunjukkan betapa aku peduli di dalam perkaramu yang paling mendasar, yaitu soal dosa. Dari sejak lahir, Yesus menunjukkan kepada setiap kita bahwa dunia menolak Dia. Kalau Yesus dilahirkan di tempat mewah, sulit bukan bagi kita untuk melihat, ya bagaimana saya bisa meneladani Dia. Tapi Yesus di dalam kehidupannya, Dia mengambil kehidupan yang sederhana. Hidupnya penuh dengan penderitaan, dipenuhi dengan melayani sesama. Bahkan kebanyakan Dia melayani kaum marginal ke bawah. Dan itu menunjukkan segalanya itu
betapa Yesus mengasihi kita. Dan yang terakhir, kita akan melihat apa yang terjadi dalam diri Yesus. Menunjukkan kita harus belajar rendah hati. Bapak Ibu, penguasa langit dan bumi rela lahir di palungan. Hari ini banyak sekali orang yang punya kekayaan MM-an, triliunan, tapi gaya hidupnya menunjukkan betapa sombongnya, memerintah orang seenaknya sendiri, memperlakukan orang itu berdasarkan uang belaka. Betapa banyaknya kita itu lupa akan siapa diri kita. Sementara Yesus yang adalah Tuhan, Dia adalah pencipta alam semesta, Dia lahir di dalam segala kerendahan dirinya untuk menunjukkan kepada setiap kita, untuk kita belajar rendah hati dan menunjukkan kepada setiap kita bahwa Dia mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau skenario-nya dibalik, Bapak mengubah skenario-nya. Yesus lahir di istana. Dia lahir menjadi putra mahkota. Sungguh-sungguh papa dan mamanya adalah permaisuri dan juga raja. Di dalam hidupnya penuh dengan gelimangan harta. Oh, dia tidak melayani ke kaum marginal, orang kaya saja yang disentuh. Dia tidak mati di salib, tetapi mati dengan cara sangat terhormat. Pertanyaannya, apakah kita bisa belajar tentang yang pertama? Bahwa kasih itu adalah tidak selalu memberi yang kita mau. Apakah kita bisa belajar tentang kerendahan hati pada pribadi Yesus? Apakah kita bisa memahami betapa Yesus mengasihi kita? Jawabannya tidak. Bapak mengizinkan segala hal yang buruk terjadi untuk kita belajar 3 hal ini. Dan saya rindu Bapak Ibu, kelahirannya itu yang seolah-olah tidak dipersiapkan, itu punya maksud yang sangat mulia di balik semua rancangan yang Bapa sudah desain bagi kehidupan Yesus. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita menjalani segala macam kesulitan, bisa jadi Tuhan pakai itu menjadi alat seperti layaknya seorang pembentuk bejana sedang membuat bejana yang indah. Jangan mengeluh dan mari kita terus bergantung sama Dia. Ketika kita menjalani segala macam hal dalam kehidupan kita, mungkin kita dihina, harga diri kita rendah. Mari kita belajar bersama-sama melihat dan berkaca kepada Yesus bahwa Dia mengasihi kita. Sehingga Dia rela mati, artinya saudara dan saya adalah makhluk yang berharga. Dan kita belajar bersama-sama di tengah segala kelebihan yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk tetap be humble, low profile. Gak usah petantang-petenteng. Gak usah merasa diri yang paling hebat, paling jago. Enggak. Tapi kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menolong kita dan menjalani hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami bersama-sama bersatu hati berdoa. Menyerahkan untuk setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, Kau bekerja di dalam kehidupan kami. Untuk membuat kami untuk bukan hanya sekedar mengerti apa yang Tuhan katakan. Mengerti, memahami rencana Tuhan. Tetapi kami juga mau ambil bagian untuk taat menjalaninya. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.